ini bisa cepat, gerak cepatnya kepolisian. Saya mengapresiasi juga kepolisian hari ini gerak cepat. Baik, menanggapi pernyataan permintaan maaf dari Rocky Gerung, ya kita sebagai masyarakat Indonesia tentunya ya masih merasa kecewa dengan pernyataan Rocky Gerung tersebut. Dan kita serahkan aja ke proses hukum yang hari ini sedang ditindaklanjuti oleh kepolisian. Dan saya perlu mengapresiasi juga pada Bapak abang kita, Bang Habibur Rahman, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI dari Gerindra, di mana ya Gerindra sendiri mengawal kasus ini dari awal, dan saat ini sudah ada kurang lebih 13 LP yang ditarik ke Bareskrim Mabes Polri seluruh Indonesia. Artinya ini persoalan yang sangat menjadi perhatian publik, dan sudah beberapa elit juga di istana mengecam pernyataan daripada Rocky Gerung. Permintaan maaf Rocky Gerung itu agak susah kita terima gitu, karena memang sudah terlalu sakit juga rakyat Indonesia dengan bahasa-bahasa atau diksi-diksi yang dia sampaikan selama ini. Jadi kami berharap di Mabes Polri yang hari ini kami dapat informasi bahwa sudah 13 LP dari seluruh Indonesia yang diambil alih, dan kita berharap Rocky Gerung segera dipanggil dan diperiksa, dan kalau bisa ya dipenjara. 13 LP itu laporannya apa Bang? Apa aja? Sama semua? Hampir sama semua. Artinya LP yang pertama kali kan saya 31 Juli di Polda Metro Jaya. Habis itu diikuti teman-teman yang lain, ada seluruh Indonesia lah. Ada dari Polda, ada dari dari Polres juga. Dikumpulkan tadi informasinya kurang lebih 13 LP. 13 LP yang terkumpul, dan mudah-mudahan ini bisa cepat, gerak cepatnya kepolisian. Saya mengapresiasi juga kepolisian hari ini gerak cepat terkait dengan isu ini yang sudah sangat menjadi perhatian. Semoga Rocky Gerung segera dipanggil. Artinya permintaan maaf Rocky Gerung nggak menggugurkan dari relawan untuk lanjut laporkan itu? Nggak menggugurkan, itu tetap proses hukum berjalan, karena kan rakyat Indonesia sudah marah gitu. Kami sebagai masyarakat ini kan bukan sekali aja dia bicara tentang menyerang pemerintahan gitu, sudah berulang kali kan. Kemarin dengan bahasa dungu, habis ini dengan bahasa bajingan. Ya kan, ini kalau dibiarkan kan demokrasi kita bisa hancur ini dengan satu orang. Akhirnya apa? Nanti kan kalau nggak ada tindak hukum, ini akan berefek kepada yang lain-lain. Orang menganggap bahwa ini presiden kita ya dihina aja selama ini. Ini kan nggak bagus juga bagi proses demokrasi kita yang harus kita mengedepankan adat dan budaya kan itu. Laporannya lebih ke apa Bang? Karena kan Rocky sendiri bilang harus presiden sendiri yang melapor. Ya, itu kan pendapat dia. Tapi kalau pendapat ahli kan ada pro kontra juga. Ya kan? Ya kita serahkan aja semua ini kayak ahli bahasa, ahli komunikasi, ahli IT kan itu. Dan buktinya LP kita diterima, pastinya kepolisian juga punya argumentasi tersendiri kan itu. Apalagi hari ini ada komentar dari kalau nggak salah Dirkrimsus gitu, berpendapat bahwa tidak perlu Jokowi untuk melaporkan. Ya kan, bahkan ini disampaikan orang lain pun bisa melaporkan itu. Tanpa Jokowi melaporkan, rakyat pun bisa melaporkan terkait dengan undang-undang ITE tersebut, penyaluran informasi, berita bohong, dan yang bisa mengundang SARA kan itu ke depan. Itu apalagi ada provokasi-provokasi dengan ada agenda yang tanggal 10 Agustus ini kan, pengerahan massa dan penutupan jalan tol itu. Iya, gitu. Jadi kita berharap ya kan kasus ini tuntas ya kan, dan bisa keadilan itu terwujud. Selama ini kan dia seperti kebal hukum. Nah, ini kali ini harus ada efek jerah. Tapi abang melihat Rocky sendiri, kok dia bisa berani melakukan hal itu? Ada titipan atau memang di belakang dia ada orang juga, makanya atau gimana bang melihatnya? Kalau saya lihat beliau ini, kita lihat
sepertinya ada. Kalau saya melihat itu di belakangnya Rocky Gerung ini ada sosok yang ya kita harus ya telusuri juga kan itu. Sepertinya Rocky Gerung ini kebal hukum selama ini dan tidak pernah diproses, dengan beberapa kali dia masuk di pengadilan juga kan itu. Hanya tetap bebas. Mudah-mudahan kali ini karena banyak petinggi yang sudah turun gunung ya kan, termasuk yang dari awal kan, dari wakil ketua Komisi 3 kan itu DPR RI Bang Habibur Rahman itu dari Gerindra kan itu. Ini dari pertama kali dia mengawal kasus ini sampai sekarang nih, dia monitor terus gitu. Artinya kita berharap kasus ini harus tuntas ya kan. Dan orang yang di belakang dia perlu diperiksa juga kalau emang diketahui ya kan. Kita sama-sama mengawal kasusnya Rocky Gerung dan hampir semua lah pejabat di istana itu hampir mengecam sikapnya Rocky Gerung. Apalagi Muldoko sudah bicara kan dengan keras kan itu akan menindak dan mengawal kasus hukum ini. Apa yang dikhawatirkan apabila kasus ini tidak berjalan nih Bang, mungkin dampaknya buat masyarakat ada luas pada umumnya? Ya kalau kasus ini nggak ditindaklanjuti, ini kan menjadi presiden buruk bagi kita punya berdemokrasi gitu. Akhirnya kalau ini nggak ditindaklanjuti, orang akan menganggap presiden kita tinggal maki-maki aja presiden dia setiap saat, toh juga nggak diproses hukum, ya kan? Ini kan akan berdampak kepada buruknya demokrasi bangsa Indonesia. Kita nggak boleh adopsi demokrasi Amerika ke demokrasi ke bangsa Indonesia, karena kita kan punya adab dan budaya bangsa Indonesia Timur kan, tutur kata. Mengkritik boleh, tapi kalau mengkritik itu sudah melalui penyerangan individu kepada pemerintahan dengan di luar tidak melihat daripada budaya, sudah kelewat batas, ini nggak boleh ditolerir kembali. Itu keren aja. Atas kejadian ini banyak daerah yang protes untuk Rocky Gerung, ya kan? Dan kampus-kampus yang dia kunjungi bahkan ditolak, ditutup, ya kan? Dia mau kemana pun sekarang ruang gerak dia sempit, makanya dia minta maaf kan? Karena ruang gerak dia sudah sempit, kan? Presiden ini kan punya massa, punya pengikut itu. Pasti pengikut Jokowi pasti marah juga dengan sikapnya Rocky Gerung. Jangan Rocky Gerung menganggap Jokowi itu sendiri. Jokowi itu kan punya rakyat Indonesia dan punya pengikut yang setia untuk mengawal bangsa ini. Padahal Jokowi selama ini baik. Coba apa? Jokowi turun ke jalan sapa masyarakat, bersalaman, ya kan? Presiden mana lagi yang begitu seperti Jokowi, yang dekat sama rakyat, ya kan? Terus dibilang bahasa-bahasa yang tidak beretika yang disampaikan oleh Rocky Gerung. Ini kan jadi masalah. Iya kan? Dan saya lihat kasus ini saat ini tiba-tiba Rocky Gerung punya foto yang foto tersebar sama Prabowo, tiba-tiba 2 hari ini ramai kan dikonsumsi publik. Padahal itu foto lama. Itu seolah-olah dia mau berlindung kali ya di belakangnya Prabowo. Padahal nggak ada hubungan Prabowo sama Rocky Gerung, nggak ada sama sekali. Gitu. Ini ada oknum-oknum aja yang memainkan supaya terkesan mau renggangkan hubungan Prabowo sama Jokowi yang lagi harmonis, lagi baik lah. Saya rasa begitu. Bang, kemarin kan sempat melihat nama Refli Harun juga, itu kita Bang. Ya, kalau masalah Refli Harun itu kan undang-undang ITE ini masuk ke dia karena dia yang punya YouTube. Perangkat YouTube yang dia salurkan pertama kali kan lewat Refli Harun kan? Iya, dia menyebarkan sampai terbacalah hampir 70.000 yang nonton dan banyak yang berkomentar. Jadi tiba-tiba paginya YouTube-nya di take down. Ini kan aneh gitu. Ini suatu keanehan, makanya kita minta kepolisian Republik Indonesia ya harusnya segera panggil Rocky Gerung dan Refli Harun, ya kan? Karena ini sanksi hukumnya bisa 10 tahun. Pasal berlapis semua nih yang masuk.